Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan melanjutkan materi mengenai marzipan. Sebelumnya, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa diklik like-nya, kemudian diklik juga subscribe-nya, supaya materi-materi selanjutnya bisa kalian lihat di video-video yang akan Ibu upload. Kemudian, Ibu lanjutkan mengenai alat yang digunakan dalam pembuatan marzipan. Ya, ada 3 bagian biasanya, yaitu alat persiapan, kemudian alat pengolahan, maupun alat penyajian atau kemasan. Nah, untuk alat persiapan seperti timbangan atau scale ya, mangkok kecil atau stainless bowl, kemudian alat pengolahan seperti spoon, rolling pin, kemudian plastik bowl atau stainless bowl ya. Kemudian ada plastik kue, ada lemari pendingin maupun blender ya. Ini alat pengolahannya. Kemudian alat penyajian atau kemasan itu bisa menggunakan kertas saji. Nah, untuk bahan-bahannya ini bisa dilihat juga ada di buku produk pastry bakery yang untuk kelas 11, bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan marzipan seperti kacang almond, gula icing, putih telur, essence apa saja, boleh essence durian atau apapun, kemudian pewarna biru berlian, kemudian gula halus dan choco chip. Nah, ini persentasenya apabila formulanya kalau almond yang digunakan 70%, kemudian almond yang digunakan 50%, maupun almond yang digunakan 30%. Jadi perbandingan antara almond dengan gulanya ya. Gula icingnya sekian gram, putih telurnya berapa yang dibutuhkan, di sini ada. Bisa dilihat ya. Kemudian cara membuatnya, kacang almondnya dihancurkan terlebih dahulu, baru dimasukkan gula icing, putih telur, pewarna makanan, esen durian, baru diaduk hingga adonan kalis. Kemudian masukkan ke dalam lemari pendingin selama 30 menit, baru ditambahkan choco chip, baru dicetak membentuk permen marzipan. Jangan lupa kacang almondnya ini kalau dalam keadaan mentah, dia di blanch dulu sampai kulitnya bisa mengelupas, kemudian baru di slice tipis-tipis, baru dipanggang. Itu kalau beli kacang almondnya utuh ya, tapi kalau di pasaran misalnya sudah yang tipis-tipis itu tinggal dipanggang saja, baru dihancurkan. Atau bubuknya pun ada dijual ya, sudah bentuk ground atau sudah bentuk bubuk. Nah, ini resep dari marzipan yang ada juga di dalam buku produk pastry dan bakery untuk kelas 11. Nah, ada yang menggunakan memang tepung kacang hijau untuk mengganti dari almond ya. Kemudian putih telur ya, putih telur, kemudian vanila, gula halus, susu kental manis. Nah, tapi pada prinsipnya bahwa marzipan itu menggunakan kacang almond ya. Kemudian ini cara membuatnya. Dimasukkan tepung kacang hijau atau almond paste-nya ke dalam bowl stainless, baru ditambahkan putih telur dan esen vanila, uleni sampai campurannya halus dan rata, baru ditambahkan gula halus dan diaduk sampai solid atau sampai rata. Baru ditutup dengan plastik wrap ya. Kemudian dapat dibentuk sesuai selera setelah disimpan. Biasanya ada bentuk buah-buahan ya. Kemudian dia memberikan untuk memberikan efek yang mengkilat, biasanya dioleskan dengan campuran dari simple syrup atau light corn syrup, kemudian dengan air dia dicampur, direbus dulu baru dioleskan. Itu untuk supaya marzipannya itu mengkilap. Nah, kemudian diaplikasikan di dalam cake. Jadi marzipan tadi kalau sudah disimpan, kita buat cake-nya. Cake-nya dari telur, mentega, tepung, kelapa parut, gula, garam, vanila, dan kacang almond taburan kalau yang di resipi ini ya. Seperti membuat cake pada umumnya ya. Jadi ovennya dipanaskan dulu, loyangnya disiapkan, dilumuri dengan mentega, diberi kertas roti, kemudian telur dikocok dengan garpu, kemudian masukkan mentega,
Di dalam wadahnya yang terpisah, masukkan yang kering-kering, biasanya tepung almond, kelapa parut, garam, vanila ya. Kemudian dicampur sampai rata. Baru setelah dicampur rata, dituangkan adonan tadi ke dalam loyang dan ditaburi kacang almond yang sudah dicacah. Panggang kurang lebih 45 menit atau sampai kuenya kokoh dan berwarna keemasan. Baru kemudian didinginkan. Apabila telah matang, baru siap konsumsi atau siap dikemas. Nah, ini cara menyimpannya. Jadi marzipan ini termasuk produk yang mahal karena itu tadi bahan utamanya kacang almond, dan memang kacang almond ini tidak murah ya. Kemudian pastikan marzipan ini dalam keadaan tertutup apabila dikemas, karena marzipan apabila dikemas ini mampu bertahan selama 1 tahun ya. Kemudian apabila dibungkus juga dengan yang hampa udara atau di vakum, kemudian disimpan di tempat yang kering, temperaturnya biasanya 15 derajat Celcius, dan bisa juga dibekukan marzipannya. Nah, kalau mau digunakan harus dicairkan dulu ke dalam suhu kamar. Nah, produk marzipan seperti marzipan cake ini biasanya bisa sebaiknya ya disimpan dalam kontainer tertutup atau etalase kaca tertutup ya. Jadi kalau produk marzipan ini tetap terbungkus dan siap dijual, biasanya lumayan lama masa ininya ya, dapat digunakannya ya. Jadi kalau dipajang ini biasanya 2-3 minggu. Nah, ini adalah contoh perhitungan harga jual dari roti tawar ya. Kalau nanti yang akan kalian buat di Jobsit itu adalah harga jual marzipan cake. Jadi membuat marzipan dengan marzipan cake, kemudian seperti Jobsit ya, ada resep, ada rencana belanja, perhitungan harga jual. Kelas 10 kalian sudah belajar. Nah, di kelas 11 ini kalian juga akan selalu membuat Jobsit untuk kemudian dipraktekkan. Ini perhitungan harga jualnya ya. Kalau misalnya dalam satu loyang bisa menghasilkan 8 pieces, berarti harganya berapa per piecesnya. Itu materi mengenai marzipan. Ini referensinya dari buku produk PSD Bakery juga, dari internet juga. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa kita diskusikan hal-hal yang belum kalian pahami di kolom diskusi e-learning. Dan juga nanti Ibu akan mengirimkan link dari quizizz.com. Harap dikerjakan sesuai waktunya. Nah, selanjutnya juga ada Jobsit yang harus kalian buat, yang nantinya harus kalian upload juga di Google Classroom. Jadi mudah-mudahan di pembelajaran jarak jauh ini kalian bisa mengikuti dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.